Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Terus keadaan putranya gimana sekarang? Iya, Pak, ini saya lagi galau, Pak. Kemarin itu kan sempat masuk ke RSI itu, Pak. Terus udah sembuh, sekarang lagi panas lagi. Allah. Iya, udah agak galau sedikit ini, Pak. Ya, semoga sakit tidak terlalu parah hingga sakit sembuh langsung. Amin, amin. Aduh, tumben mampir ke sini, Bu. Iya, Pak, tadi saya lihat kok rumahnya Pak Agus kebuka. Saya ini mau ngobrol sebentar sama Pak Agus. Mungkin apa ya bisa membantu saya stres ini hilang sedikit. Oh. Ini nampaknya bukan pegadaian lagi. Iya. Kalau pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Berarti ini mengatasi masalah dengan masalah. Ayo monggo, Bu. Barangkali ada beberapa hal yang perlu diceritakan. Saya selaku kepala sekolah di SMP Kasongkongan barangkali bisa memberikan ya alternatif lah untuk meringankan beban Ibu. Monggo, Bu. Ini Pak, saya kok lagi galau ya Pak ya. Saya lihat ini, saya dapat WA, terus melihat secara langsung anak-anak ini sering melakukan pembulian Pak. Allah. Sering mukul temannya, cak ngocak itu Pak. Allah. Sudah berlangsung berapa lama, Bu? Sekitar sejak tahun ajaran baru ini Pak, kan kemarin sempat COVID ya. Terus setelah itu masuk kok ini ada perubahan nih Pak, anak-anak sering berkata-kata kasar, kayak bilang anjir, maaf ya Pak, maaf. Iya. Anjir, ya bangsat, kayak makan permen biasa gitu Pak. Ya, mungkin sekarang beda Bu antara zaman kita dan zaman anak sekarang. Dulu kan tergabung gadget dan sebagainya. Iya. Sekarang arah global langsung kan. Jadi sebelumnya kira-kira apa dari ngobrol santai ini, apa yang Ibu harapkan dari ngobrol santai ini, Bu? Saya berharap itu setelah ngomong dengan Pak Agus, saya bisa plong dan aksi-aksi yang jelek-jelek kemarin itu sudah bisa diminimalisir gitu loh Pak. Jadi dari harap obrolan kecil ini bisa meminimalisir kita atau ngobrol santai kita hari ini. Jadi apa yang bisa Ibu harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Saya berharap itu Pak, anak-anak sudah tidak melakukan aksi pembulian baik secara fisik atau verbal atau di media sosialnya. Dan saya juga merasa plong setelah cerita-cerita dengan Pak Agus ini. Ya, jadi intinya itu ya Bu tujuannya. Nah, kasus pembulian yang udah zaman sekarang, dari tentunya Ibu mengidentifikasi mengapa anak-anak ramai sekarang melakukan pembulian. Jadi kalau bisa identifikasi dulu dari kasus pembulian ini. Iya, saya itu sering dapat laporan dari anak-anak Pak Bu. Saya sering ketika jalan ditendang gitu Pak. Terus kalau misalkan bergurau itu sambil saya gilikan ke temannya, sambil mukul atau panggil nama orang tuanya. Atau nanti di medsosnya itu Pak, di status WA-nya itu nyindir temannya gitu Pak. Bahasa Maduranya semunan. Ya betul. Jadi itu kayaknya sudah menjadi hal-hal yang biasa bagi anak-anak. Itu permasalahan identifikasi. Kita dulu Bu ya, saya ambilkan susu Bu. Maaf Bu. Iya, mau keluarga lagi Pak. Keluar Bu. Waduh, kok repot-repot sih ya, Pak Agus. Kebetulan ada Bu. Wah, tela ungunya ini mantap Agus. Allah Akbar. Alhamdulillah, perhatian sekali Pak Agus. Saya lagi haus ini Pak. Ya, terima kasih. Pak Agus, saya minum ya Pak Agus. Monggo Bu. Pak, enak Pak, rendang jahitnya seger. Ya, setelah Ibu mengidentifikasi tadi dari permasalahan itu, kemudian kalau bisa, kalau di skala ini, skala. Jadi kasus pembulian sekarang skalanya berapa, terus jika Ibu melakukan skala yang diharapkan itu sampai berapa itu?
Kalau di skala 1 sampai 10 ini ya Pak ya, saya ada di level 5 ini. Skala 5. Dan yang saya harapkan ya sebenarnya 10, tapi paling tidak ya 8 lah untuk menuju ke sana. Terus kira-kira atas permasalahan ini rencana yang telah ibu susun gimana? Sebenarnya ini saya mau tanya sama Pak. Saya Iya. juga bingung sebenarnya ini Pak. Jangan bingung, saya yakin Ibu Mary bisa keluar dari permasalahan ini. Karena saya tahu kapasitas Ibu. Sekolah kita banyak menghadapi masalah. Ibu sudah membantu saya kemarin. RGP sukses di sekolah. Ibu juga yang berperan. AMBK kemarin sukses, Ibu juga yang berperan. Lepas pisah kemarin, Ibu juga yang berperan. Jadi permasalahan sekolah sudah bisa Ibu tangani dengan baik. Apalagi cuma permasalahan kecil, saya yakin Ibu pasti bisa menemukan jalan keluar baik. Ya, terima kasih Pak apresiasinya. Monggo. Apa? Kalau menurut saya sih Pak ya, yang pertama saya lakukan adalah mungkin menegur secara langsung Pak. Misalkan saya menemui anak-anak yang membuli seperti tadi itu, saya tegur secara langsung. Tetapi kan tidak menutup kemungkinan ini terjadi di luar kendali saya, di luar yang saya gunakan saya ada, terus di luar itu saya kan juga tidak tahu Pak anak-anak. Untuk itu saya juga butuh kerjasama dengan semua guru. Dan ya saya pengen menghadap ke Pak Agus selaku kepala sekolah ya, untuk kita mengadakan program Pak, program anti perundungan. Kira-kira menurut Pak Agus bagaimana? Dari alternatif penyelesaian dan cemerlang yang pertama langsung menegur yang bersangkutan, bisa menegur, tegur langsung tidak bisa, itu luar biasa. Yang kedua berkolaborasi Bu ya dengan guru-guru yang lain, karena Ibu tadi bilang bahwa mungkin cuma di depan Ibu saja anak-anak tidak mau bully, tapi setelah itu di guru lainnya dia bully, bahkan kadang-kadang gurunya juga dibully. Ya, betul itu. Betul. Terus yang sangat saya setuju juga, ini gerakan anti perundungan ini kita perlu Bang, karena sudah masuk besar sekolah kita. Jadi perlu saya akan atau kita akan melakukan, sekolah kita akan melakukan gerakan atau semacam apa sajalah kegiatan yang intinya menyentuh semua level murid dari kelas 1 ABC sampai 2 ABC sampai 3. Iya, benar. Terus kira-kira hambatan apa Ibu dari beberapa alternatif yang Ibu utarakan? Hambatannya Ibu, kendala-kendala di lapangan. Ya, Ibu. kalau melihat kendalanya itu biasanya teman-teman guru ini Pak, biasanya ada yang tidak setuju Pak. Kadang-kadang meskipun setuju ya tidak mau bergerak, tidak mau action. Itu kira-kira gimana Pak ya? Ya mungkin aktivitas mereka ya mungkin seperti Ibu ketahui kan, rekan-rekan guru kita banyak yang sudah uzur Bu, sudah mulai masuk usia pensiun. Jadi saya sebagai kepala sekolah juga sadar ya mungkin juga mereka berkaca pada zaman mereka sendiri. Jadi tidak mengalami kejadian seperti ini. Padahal zaman sudah bergerak, beda zaman, beda juga ada beberapa perubahan. Jadi hambatannya cuma itu dari internal. Menurut saya sih itu dari Pak. eksternal tidak ada itu. Karena kalau menurut saya kalau misalkan gurunya sudah bergerak semua masalah akan selesai. Jadi hanya hambatannya bagaimana saya menggerakkan teman-teman yang lain gitu Pak. Jadi hambatan cuma berasal dari internal guru SMP Patongkongan, yaitu ya itu mungkin sudah ada dalam benak saya untuk mengatasi hambatan tersebut. Mungkin 1-2 hari akan saya kumpulkan di rapat supervisi nanti bahwa sekolah kita sedang mengalami hal ini dan perlu langkah kebersamaan dari semua guru agar perundungan dan pembulian tidak terjadi di sekolah kita. Terus strategi cerdas yang akan Ibu lakukan. Strateginya kalau menurut saya ini Pak ya. Iya Bu. Satu, saya akan belajar kembali Pak tentang anti perundungan, kan banyak di buku. Salah satunya yaitu adalah membentuk agen perubahan. Agen perubahan ini Pak, saya akan memilih
anak-anak 5 anak tiap kelas dilatih dengan materi anti perundungan, sehingga anak-anak ini yang tadinya dilatih oleh guru-guru yang juga menurut saya bisa dijadikan teman untuk berkolaborasi, diberikan materi oleh guru-guru tadi. Dengan demikian guru yang tadi yang sudah memiliki pemahaman tentang anti bullying menularkan ilmunya kepada agen perubahan ini. Jadi secara otomatis guru juga bergerak, murid juga bergerak. Sehingga nanti anak-anak ini Pak, kan kalau di kelasnya 5 anak ini yang mencatat siapa apa yang terjadi. Jadi ada atau tidak ada gurunya sudah terkondisi, ada agen perubahan ini. Saya paham. Jadi intinya Ibu, kita melakukan kegiatan anti perundungan dulu, anti bullying pada Dewan Guru dulu ya. Iya Pak. Skala besarnya. Kemudian Dewan Guru ini melakukan pengimbasan kepada 5 siswa tiap kelas. Iya. Nah, gerakan bully tadi. Iya. Nah, 5 siswa ini kemudian mengimbas rekan-rekan yang lain. Iya, betul sekali, Juga Pak. ketuk tular semua. Iya, akhirnya kan ada menjadi ramah anak sekolah kita Pak. Gerakan sadar ramah. Iya, betul. Betul itu. Nah, terus kira-kira kapan Ibu akan mengeksekusi waktu? Gimana kalau besok Pak? Besok Besok hari Senin Pak. hari Senin kan ada nggak saya agen? Oh, memang nggak ada Bu. Jadi mungkin besok saya akan di upacara, mungkin di upacara bendera, Iya, betul, saya Pak. kupas bagian kecil saja. Setelah itu saya akan supervisi semua rekan guru bahwa sampean punya program ini untuk mengatasi ini, dan saya harap kerjasama dari semua guru. Nah, setelah itu, nah ini berikutnya ukuran keberhasilan dari program yang akan dikerjakan ya Pak. Ukurannya adalah satu, sekolah kita itu tidak terdengar lagi anak-anak yang melakukan saya, melakukan saya tentang pembulian Pak. Yang kedua, anak-anak sudah tidak terdengar lagi yang menangis karena dipukul temannya, ditendang temannya, berarti sudah tidak ada tinggal lagi yang seperti itu. Tapi kalau boleh tahu, pembuliannya nggak sampai ke ranah pelecehan seksual tidak Bu? Ada sebagian Pak, Allah. pegang-pegang bokongnya temannya Allah itu Pak, ada yang Allah. laporan ke saya itu Pak, Bu tadi saya ya seperti Aduh. itu. Jadi Ini memang kalau- harus segera diberantas itu Ini Pak. kalau tidak ditindaklanjuti, Iya. ini harus sigap ya. Jadi dari beberapa kita ngobrol tadi bisa saya tunjukkan bahwa sekolah kita sedang ada masalah. Ya, besar tidaknya bergantung ya Bu ya, bergantung kita. Kalau kita menganggap besar, ya udah besar, kita bersama ada masalah tentang pembulian. Terus alternatifnya sudah Ibu tadi jelaskan bahwa alternatifnya akan memanggil semua yang bersangkutan, itu langkah konkret yang pertama. Yang kedua akan mengadakan semacam sarasian atau apa yang tujuannya untuk melakukan anti bully pada gerakan anti bully pada semua guru. Kemudian guru mengimbas pada agen perubahan. Jadi guru setelah itu mengimbas sama agen perubahan. Jadi ada 3 ya, gitu ya. Ada 3 skala prioritas yang akan dikerjakan. Terus ini bicara kadang-kadang kita cuma berencana, tidak ada komitmen, ya percuma. Iya, Jadi betul sekali, saya juga ya biar plong Bu, makin cepat makin baik. Komitmen Ibu, saya tanya juga, perlu jadi ini. Pak, saya berkomitmen untuk segera bergerak. Tetapi namanya manusia kadang kan lupa Pak ya. Saya minta tolong Pak Agus selaku Pak Agus juga mengingatkan saya, misalkan nanti saya ternyata ada kendala beberapa hal gitu Pak, untuk ayo Bu Mary gitu Pak. Soalnya saya kadang karena banyak kegiatan kadang sibuk gitu Pak. Oh iya, jadi saya pantau pemirsa Iya, terus betul, lah. betul. Biar nanti kalau perlu saya pakai drone pantau. Canggih ya Pak alat. Iya, pakai drone saya pantau. Jadi nanti saya juga kebetulan tidak ada di sekolah, jadi mungkin saya bisa berpesan pada wakasek yang ada, agar misalnya Ibu lupa, bukan lalai katakan lupa, namanya saya tahu, paham kesibukan Ibu. Iya, Pak. Jadi agar wakasek yang ada, terutama wakasek kesiswaan, Iya, betul, saya Pak. bebani pada beliau agar sering berkoordinasi dengan Bu Miri untuk menyelesaikan masalah. Mantap, terima Dah. kasih Pak. Saya sudah plong ini Pak. Solusi cerdas, Bu. Alhamdulillah sudah ada, saya harus berdiri ini, saya sudah apa ya, sudah merasa masalah saya sudah selesai. Ya. Mantap, makasih ya Pak ya. Ya, saya tunggu
aksi nyaranya. Siap, saya siap bergerak ini ya Pak. Semangat sudah Pak. Udah, kira-kira ada yang bisa dibantu lagi? Sudah Pak, saya mau pulang dulu ya Pak, tapi Aduh. kemalaman Pak. Makasih. Nggak dihabisin dulu, Bu? Oh iya, terima kasih ya Pak, saya minum dulu Iya, ini iya. sebentar. Emang Bu, katanya kalau ditinggal rezekinya tertinggal di sini juga. Enak sekali Pak. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Ya Bu, Monggo, makasih Pak, Bu. saya Mari, mau mari, mari Bu, pulang. mari Bu.